Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran yang al-faqir yakin sebagian dari kita sudah ada yang menghafal, sudah ada yang faham, bahkan sudah ada yang tahu artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamatlah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah menjadi orang yang paling beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu daya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya dalam ayat ini memiliki makna yang sangat agung. Ketika dibaca oleh hati, maka hati ini akan bergetar segetar-getarnya. Ketika dibaca oleh mata, maka mata ini akan berkaca-kaca. Dan jika didengar oleh orang-orang yang selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan membuat ia sadar bahwasannya kehidupannya, hartanya, kemewahannya, jabatannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita manusia tidak mempunyai apa-apa kecuali pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, harta kita, anak kita, kemewahan kita, jabatan kita, kekuasaan kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian ini adalah sesuatu yang pasti bagi setiap jiwa. Cuma yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, sudah sejauh manakah kita menyiapkan hari kematian kita? Sedangkan yang kita siapkan sejauh ini adalah bekal dunia dengan berdalih, saya khawatir setelah sepeninggal saya, anak-anak saya tidak makan. Saya khawatir setelah sepeninggal saya, anak-anak saya tidak mempunyai rumah. Saya khawatir setelah sepeninggal saya, anak-anak saya dan istri saya tidak ada yang mengurus. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan ini dalam firman-Nya, Quran surat Al-Isra ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira." Inti daripada ayat ini terdapat dalam kalimat nahnu narzukukum. Jangan kita khawatir anak istri kita tidak makan. Jangan kita khawatir anak istri kita tidak mempunyai rumah. Jangan kita khawatir anak istri kita tidak ada yang mengurus. Kenapa? Nahnu narzukukum, karena janji Allah, Allah yang akan memberikan rizki kepada anak istri kita, Allah yang akan mengurus anak istri kita, Allah yang akan memberikan tempat tinggal kepada anak istri kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Selama ini kita bersusah payah mencari bekal dunia, memperbanyak harta, memperbanyak kemewahan dengan melupakan akhirat kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yang terpenting, yang harus menjadi prioritas, yang harus diutamakan adalah bekal di akhirat nanti. Karena harta kita, kemewahan kita, jabatan kita, kekuasaan kita tidak akan pernah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula ada sebuah kisah dari seorang Nabiullah Ayyub alaihissalam, yang ketika meninggalnya tidak menyisahkan harta sepeser pun, tidak memberikan warisan sepeser pun kepada anak-anaknya. Apa yang diwariskan oleh Nabi Ayyub alaihissalam kepada anak-anaknya? Satu warisan terpenting bagi anak-anaknya, akidah tauhid.
Itu merupakan modal utama bagi seorang anak. Maka ketika Nabi Ayyub alaihissalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut. Apakah kita menyaksikan bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam ketika ingin dijemput ajalnya, id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ayyub alaihissalam memanggil anak-anaknya, kemudian berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, setelah sepeninggalku apa yang akan kamu sembah? Nabi Ayyub alaihissalam tidak bertanya, ma ta'kuluna min ba'di. Nabi Ayyub alaihissalam tidak bertanya kepada anaknya, apa yang akan kau makan setelah sepeninggalku? Apa yang akan kau minum setelah sepeninggalku? Tapi pertanyaan besar Nabi Ayyub alaihissalam kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah setelah sepeninggalku? Maka tegas jawaban anak-anak daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahanda, tenang saja, kami menyembah Tuhanmu, kami menyembah Tuhan nenek moyangmu, kami menyembah Tuhan Nabi Ibrahim, dan kami merupakan orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mau sampai kapan dunia yang menipu ini melalaikan kita dari Allah? Mau sampai kapan dunia ini melalaikan kita dari bertaqarrub dan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau sampai kapan? Apakah kita menunggu sampai tua nanti baru kita akan getol rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan menunggu sampai nanti kita jatuh sakit keras baru kita merengek meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau sampai kapan? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya mencari ampunan Allah, yang namanya bertaubat kepada Allah tidak boleh dinanti-nantikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah mencari ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera mencari ampunan Allah. Kenapa? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bagi orang-orang yang mau mencari ampunan Allah, ganjarannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan khutbah yang pertama ini ada satu pelajaran penting dari apa yang Al-Faqir sampaikan. Pelajaran penting tersebut adalah bagaimana kita menyiapkan hari kematian kita dengan sebaik-baiknya persiapan. Bukan dengan harta kita, bukan dengan memperbanyak kemewahan kita, bukan dengan memperbanyak jabatan kita, kekuasaan kita, tidak. Tetapi pesan Allah kepada kita, bagaimana cara agar kita menyiapkan bekal akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, berbekallah kita sekalian, kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa, maka sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi sudah disampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling mulia di mata Allah bukan orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Orang-orang yang mulia di mata Allah bukan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi di atas manusia yang lain, tetapi yang menjadi mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar pekerjaan kita